anak-anak, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semuanya sehat? Puji Tuhan ya. Nah anak-anak, karena ini merupakan pertemuan perdana kita, maka ibu akan memperkenalkan diri ibu. Atau di kelas ini ada yang sudah mengenal ibu? Oke, tidak ada ya. Nah, perkenalkan nama lengkap ibu Maria Margareta Jelita, biasa dipanggil Ibu Rati. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pada proses pembelajaran kita, ibu mau mengecek kebersihan dulu. Coba anak-anak perhatikan di bawah meja atau di kiri kanan anak-anak, kalau ada sampah, tolong dipungut dan dibuang ke tempat sampah ya. Oke, sudah. Kalau sudah, kembali ke posisi tempat duduk kalian dan ambil posisi yang nyaman. Oke, ibu akan mengabsensi dulu ya. Yunus Maubon, Maria Fitrianita Jaya, Yuriza Tenanu. Oke, berarti semuanya hadir ya. Oke anak-anak, terima kasih atas kehadiran kalian. Ibu harap kalian tetap mempertahankan kehadiran kalian. Nah anak-anak, topik pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kita akan mempelajari tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Namun sebelum kita memulai pada materi inti, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa akan dipimpin oleh ibu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, sesuai topik kita pada pagi hari ini yaitu mempelajari tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Namun ibu mau tanya dulu, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, berarti semuanya siap ya. Nah anak-anak, ada 2 tujuan pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama yaitu anak-anak harus mampu mendeskripsikan konsep kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Yang kedua yaitu anak-anak harus mampu menguraikan tujuan dan jenis-jenis dari kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah anak-anak, pada kesempatan kali ini ada 2 materi pokok yang kita bahas. Yang pertama kebijakan moneter dan yang kedua kebijakan fiskal. Namun sebelum ibu menjelaskan 2 materi pokok kita pada pagi hari ini, ibu ada ulasan materi. Nah, coba anak-anak perhatikan kedua gambar di samping ibu. Gambar nomor 1 menunjukkan seseorang yang melakukan transaksi di sebuah pasar dengan membawa segerobak uang kertas. Nah, gambar yang kedua menunjukkan selembar uang kertas dengan nilai nominal 100 miliar dolar. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kira-kira ketika melihat kedua gambar di dalam atau di samping ibu, apa yang anak-anak pikirkan? Atau apa yang anak-anak simpulkan? Ya, benar ya anak-anak. Ketika kita melihat kedua gambar di samping ibu, kita dapat menyimpulkan bahwa di negara tersebut itu nilai mata uang sangat tidak ada nilainya. Di mana untuk membeli 1 kilo gandum atau 1 kilo beras membutuhkan segerobak uang kertas ya. Nah, hal itu bisa saja terjadi anak-anak karena di negara tersebut sedang mengalami yang namanya inflasi yang sangat tinggi dan sulit untuk dikendalikan. Di mana pemerintah itu mencetak uang dengan jumlah yang sangat besar sehingga masyarakatnya bisa memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Nah anak-anak, tentunya hal seperti ini kita tidak ingin terjadi di negara Indonesia. Sehingga pemerintah harus menerapkan kebijakan yang paling tepat untuk menyikapi masalah tersebut. Nah, kebijakan yang paling tepat yang diterapkan oleh pemerintah adalah kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Itulah yang kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, kita masuk pada materi yang pertama yaitu kebijakan moneter. Nah, anak-anak, tentunya setelah kalian mendengar ulasan materi dari ibu, mungkin kalian pernah berpikir, kenapa sih pemerintah itu tidak mencetak uang dalam jumlah yang sangat besar, lalu dibagikan kepada masyarakat. Dengan otomatis masalah kemiskinan akan terselesaikan. Nah, anak-anak, pemerintah itu tidak bisa mencetak uang dalam jumlah yang sangat besar ataupun dalam jumlah yang terbatas. Mengapa demikian? Karena ketika pemerintah mencetak uang dengan jumlah yang sangat besar, itu akan mempengaruhi yang namanya proses perekonomian.
di mana nilai mata uang akan sangat tidak ada nilainya dan terjadinya yang namanya inflasi. Begitupun sebaliknya, ketika pemerintah mencetak uang dengan jumlah yang sangat terbatas, akan mempengaruhi jalannya proses perekonomian, di mana proses pembangunan akan terhambat, dan tentunya kita sebagai masyarakat akan sulit untuk mendapatkan uang dan mendapatkan pekerjaan. Nah, anak-anak, untuk itu pemerintah itu harus bisa mengontrol peredaran uang, menerapkan kebijakan moneter, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa arti penting dari kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Bank Sentral, sebagai pemegang otoritas utama untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, anak-anak, sampai di sini paham? Atau ada pertanyaan? Oke, tidak ada ya. Kita lanjut ya. Nah, anak-anak, ketika kita mengetahui arti penting dari kebijakan moneter, tentunya ada banyak tujuan diterapkan kebijakan ini. Nah, yang berikutnya kita akan mempelajari tentang tujuan dari kebijakan moneter. Nah, anak-anak, ada 3 tujuan diterapkan kebijakan moneter ini. Yang pertama yaitu dapat menjaga stabilitas ekonomi. Nah, Ibu mau bertanya dulu. Kira-kira menurut anak-anak, kenapa sih kebijakan moneter ini dapat menjaga stabilitas ekonomi? Ya, silakan Yunus. Ya, ada yang lain? Oke, benar ya. Semua yang dijawab oleh teman-teman kalian itu benar. Namun, Ibu sedikit meluruskan bahwa benar, dengan menerapkan kebijakan moneter itu dapat menjaga stabilitas ekonomi. Karena kebijakan moneter ini selalu mengupayakan jumlah uang yang beredar di pasaran itu seimbang dengan harga barang yang tersedia di pasaran. Yang kedua adalah menjaga stabilitas harga. Artinya anak-anak, tinggi rendahnya suatu harga barang dan jasa akan mempengaruhi yang namanya turun permintaan. Nah, turunnya permintaan itu akan mempengaruhi produktivitas dunia usaha, sehingga pemerintah perlu menjaga kestabilan harga dengan menerapkan kebijakan moneter. Tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan kesempatan kerja. Dengan menerapkan kebijakan moneter yang merupakan kebijakan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat, tentunya proses perekonomian akan stabil. Nah, dengan stabilnya perekonomian akan mendorong dunia usaha untuk melakukan investasi baru. Nah, ketika adanya investasi baru, tentunya akan merekrut banyak tenaga kerja, sehingga peluang kerja pun akan semakin luas, ataupun lapangan pekerjaan akan semakin terbuka lebar. Nah, anak-anak, kita akan masuk pada poin yang ketiga, yaitu jenis-jenis dari kebijakan moneter. Anak-anak, jenis-jenis dari kebijakan moneter yaitu ada 2 ya. Yang pertama yaitu kebijakan moneter ekspansif. Dan yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif. Namun sebelum Ibu mau menjelaskan, mungkin ada yang tahu kira-kira kebijakan moneter ekspansif itu seperti apa? Oke, silakan Yunus. Oke, benar ya anak-anak. Kebijakan moneter ekspansif yaitu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif itu juga kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Bank Sentral, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Anak-anak, kita masuk pada materi pokok yang kedua, yaitu kebijakan fiskal. Nah, Ibu mau bertanya, kira-kira menurut anak-anak itu kebijakan fiskal itu seperti apa sih? Ya, Maria Fitri? Ya, benar ya. Namun, Ibu mau meluruskan apa yang dijawab oleh teman kalian. Bahwa benar tadi, kebijakan fiskal itu adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini dalam pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara. Nah, apa yang dikelola yaitu berupa pajak. Nah, pajak itu yang dicantumkan dalam anggaran pendapatan belanja negara, atau yang sering kita singkat apa? Ya, benar ya, APBN. Nah, anak-anak, poin yang berikutnya yaitu kita akan membahas tentang tujuan penerapan kebijakan fiskal. Nah, anak-anak, ada 3 tujuan penerapan kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu
dapat memperbaiki perekonomian suatu negara, yang kedua dapat meningkatkan kesempatan kerja, dan yang kedua yaitu meningkatkan laju inflasi. Nah, Ibu lebih fokus pada poin yang pertama tadi, yaitu dapat memperbaiki perekonomian suatu negara. Mengapa hal demikian? Karena begini ya anak-anak, kebijakan fiskal itu tadi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga pemerintah itu selalu melakukan kontrol terhadap penerimaan dan pengeluaran negara, sehingga tujuan dari kebijakan fiskal yaitu bisa memperbaiki perekonomian suatu negara. Nah, poin yang berikutnya yaitu kita akan masuk pada jenis-jenis dari kebijakan fiskal. Nah, anak-anak ada dua ya jenis-jenis dari kebijakan fiskal ini. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal ekspansif, meningkatkan pengeluaran pemerintahan negara dengan menurunkan pajak. Nah, jenis kebijakan yang kedua yaitu kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif itu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menurunkan pendapatan pengeluaran negara dengan menaikkan pajak. Oke anak-anak, itu saja materi yang dapat Ibu jelaskan. Oleh karena itu, mari kita menyimpulkan sama-sama. Nah, anak-anak, sesuai tujuan kita di awal tadi, di mana anak-anak itu harus mampu mendeskripsikan konsep kebijakan moneter dan konsep kebijakan fiskal. Yang kedua tadi, anak-anak harus mampu menguraikan tujuan dan jenis-jenis dari kedua kebijakan ini. Nah, kebijakan moneter itu tadi apa? Ya benar ya, kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Bank Sentral, untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Iya, di masyarakat ya. Sedangkan kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan dan pendapatan pengeluaran negara. Anak-anak, tujuan dari kebijakan moneter itu ada 3 tadi ya. Yang pertama, meningkatkan stabilitas ekonomi. Yang kedua, menjaga stabilitas harga. Dan yang ketiga, yaitu meningkatkan kesempatan kerja. Nah, tujuan dari kebijakan fiskal juga ada 3 tadi. Yang pertama, yaitu meningkatkan kesempatan kerja. Yang kedua, meningkatkan stabilitas negara. Dan yang ketiga, yaitu dapat memperbaiki perekonomian suatu negara. Nah, yang berikutnya yaitu tadi jenis-jenis dari kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Tadi jenis-jenis kebijakan moneter itu ada 2. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif, dan yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif. Yang ekspansif yaitu untuk menambah jumlah uang yang beredar di suatu negara, dan yang kontraktif yaitu mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, untuk jenis-jenis dari kebijakan fiskal juga ada 2. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal ekspansif, dan yang kedua yaitu kebijakan fiskal kontraktif. Oke anak-anak, karena kita sudah menyimpulkan sama-sama terkait materi kita pada pagi hari ini, Ibu ada sedikit evaluasi untuk anak-anak untuk mengukur kemampuan anak-anak. Apakah anak-anak mengerti betul dengan materi yang sudah Ibu jelaskan pada pagi hari ini? Nah, anak-anak, jenis evaluasi yang Ibu buat itu ada 2 ya. Yang pertama untuk tugas individu. Nah, yang kedua untuk tugas kelompok. Tapi yang tugas individu itu anak-anak kerjakan di rumah. Dan yang tugas kelompok anak-anak langsung kerjakan dan dipresentasikan ya. Nah, anak-anak, untuk tugas individunya yaitu Ibu sudah mengirimkan link untuk kuis kalian karena tugas individunya tadi kerja di rumah. Nah, coba anak-anak perhatikan panduan untuk kerja tugas individunya. Nah, ketika anak-anak mengklik link yang Ibu sudah kirim di grup itu akan muncul seperti gambar di samping Ibu. Nah, di situ ada tulis LKPD peserta didik. Nah, anak-anak klik di situ akan muncul soal untuk tugas individunya. Oke, kita beralih ke tugas kelompok ya. Ibu akan membagikan lembar kerja kalian. Oke, ini. Nah, Ibu beri waktu kalian 1 menit untuk mengerjakan tugasnya ya. Oke, karena waktu sudah berakhir, mari kita diskusikan sama-sama. Ya, coba kelompok 1 pertanyaannya apa?
Ya, pertanyaannya tadi, coba anak-anak jelaskan letak perbedaan dari kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, oke anak-anak, dari jawaban kelompok 1 itu benar ya, bahwa letak perbedaan kedua kebijakan ini tadi yaitu di mana kebijakan moneter itu kebijakan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sedangkan kebijakan fiskal itu kebijakan suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan pengeluaran dan pendapatan negara. Nah, dengan kelompok 2 sudah selesai dengan tugasnya. Oke, silakan dipresentasikan ya. Oke, beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Nah, benar ya apa yang sudah dijawab oleh kelompok 2. Tadi pertanyaan untuk kelompok 2 yaitu coba anak-anak jelaskan kembali jenis-jenis dari kebijakan moneter. Tadi kelompok 2 sudah menjawab bahwa jenis-jenis dari kebijakan moneter itu ada 2, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Yang ekspansif tadi yaitu untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sedangkan yang kontraktif untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, terima kasih anak-anak atas partisipasi kalian untuk mengerjakan tugas kelompok. Nah, untuk hasil diskusinya tolong dikumpulkan. Oke, nah nilai ini nanti sebagai nilai tambahan untuk ujian akhir semester nanti ya. Nah, oke anak-anak, dengan begitu materi kita pada pagi hari ini sudah selesai. Namun sebelum kita pulang, Ibu akan memimpin kita dalam doa. Oke, siapkan hati dan pikiran kalian. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, Ibu lupa untuk pertemuan minggu depannya itu selain kita membahas tugas individunya, kita akan melanjutkan materi kita pada pagi hari ini. Nah, topik untuk minggu depan yaitu kita akan mempelajari tentang instrumen-instrumen yang terdapat dalam kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, Ibu harap kalian harus mencari berbagai sumber, baik itu perpustakaan maupun di internet, supaya minggu depan anak-anak lebih aktif lagi ya. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.